Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Bersama saya Merta Sari, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 24 Tulangbong Barat, Kabupaten Tulangbong Barat. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, tentunya ditemani oleh rekan saya yang bernama Bapak Johan Dani Nugroho, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 24 Tulangbong Barat. Halo Pak Johan. Halo Ibu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, hari ini alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Baik Pak, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Pak ya? Ya, siap Ibu. Ya, di mana kegiatan pra-observasi ini merupakan bagian dari supervisi akademik yang akan saya lakukan pada saat pembelajaran Bapak ya. Ya, jadi kegiatan supervisi akademik ini akan melalui 3 tahapan ya Pak. Yang pertama itu pra-observasi saat ini, kemudian observasi pada saat di kelas, dan pasca observasi pada saat setelah Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Pak. Oke, jadi tujuan supervisi akademik ini Pak untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nantinya Pak ya. Ya, siap Ibu. Ya, kemudian kenapa sih kita harus melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu? Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran agar nantinya Bapak lebih siap dan percaya diri sehingga Bapak bisa memberikan pembelajaran terbaik untuk peserta didik. Begitu ya Pak ya? Siap. Oke, baik Pak. Jadi dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan atau yang akan kita bicarakan ya Pak ya. Baik, untuk mengawali percakapan kita ini Pak, saya mau tahu nih Pak, materi apa sih yang akan Bapak sampaikan nantinya? Ya, baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi materi yang akan saya sampaikan nantinya yaitu materi tentang teks deskripsi. Oke, jadi Bapak akan menyampaikan materi tentang teks deskripsi. Ya, benar ya, sekali. Pak, ya? Oke, baik Pak. Dalam kegiatan materi ini tentunya ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh peserta didik ya Pak. Kalau boleh saya tahu apa nih Pak tujuan pembelajaran ini? Ya, baik Ibu, adapun tujuan pembelajarannya di sini ada 2 Ibu. Yang pertama, siswa mampu menganalisis teks deskripsi. Dan yang kedua, siswa mampu membuat teks deskripsi yang sederhana. Oke, baik. Jadi tujuannya ada 2 ya Pak. Yang pertama, siswa mampu menganalisis isi teks deskripsi. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat teks deskripsi yang sederhana. Begitu ya Pak ya? Benar sekali. Oke, baik Pak. Selanjutnya nih Pak, area pengembangan yang hendak Bapak capai atau dikembangkan itu apa saja Pak? Ya, baik Ibu, nanti area pengembangannya di sini saya akan mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan di sini saya menekankan siswa dapat menganalisis isi teks deskripsi. Dan area keterampilannya di sini saya akan menekankan siswa untuk bisa membuat teks deskripsi. Oke, baik. Jadi ranah yang akan Bapak kembangkan ini ada 2 juga ya Pak. Yang pertama itu ranah keterampilan, kemudian yang kedua pengetahuan. Di mana pada saat ranah pengetahuannya Bapak akan lebih menekankan supaya anak itu bisa menganalisis mana sih teks deskripsi ya. Ya, benar sekali. Kemudian yang kedua itu ranah keterampilan. Jadi Bapak lebih menekankan agar siswa itu dapat membuat teks deskripsi. Seperti itu ya Pak ya? Seperti itu Ibu. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, saya mau tahu nih Pak, bagaimana sih rancangan kegiatan yang sudah Bapak siapkan? Boleh diceritakan Pak, baik itu strategi, model, atau metodenya seperti apa Pak? Ya, baik Ibu, di sini saya sudah membuat RPP berdiferensiasi Ibu, di mana saya juga sudah menyelipkan tentang KSE. Dan pada proses pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana saya akan memberikan topik masalah kepada siswa. Lalu siswa menganalisis masalah tersebut dan memecahkannya. Di akhir pembelajarannya Ibu, sebagai evaluasi di sini saya menggunakan aplikasi Kahoot, di mana siswa mengerjakan kuis sederhana dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Oke, baik. Jadi Bapak di sini sudah menyiapkan RPP berdiferensiasi ya Pak. Kemudian sudah menyelipkan kompetensi sosial emosional atau KSE di dalamnya ya Pak ya. Kemudian dalam proses pembelajarannya Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning ya Pak, di mana Bapak akan memberikan topik-topik berbagai masalah, kemudian siswa akan menyelesaikannya. Ya, kemudian di akhir pembelajaran nih Pak, menarik sekali ya Pak ya. Kemudian Bapak akan memberikan kuis-kuis menggunakan aplikasi Kahoot ya Pak ya. Ya, benar sekali. Oke, luar biasa ya Pak. Oke,
Dari kegiatan tersebut media apa saja nih yang Bapak gunakan? Ya, baik Ibu, adapun medianya di sini saya menggunakan laptop, LCD, sound, tentunya aplikasi Kahoot, dan juga saya meminta siswa untuk membawa handphone Ibu. Oke, jadi Bapak sudah menyiapkan laptop, kemudian LCD, sound, dan aplikasi Kahoot, serta siswa juga nanti menggunakan HP ya Pak? Iya, benar sekali. Ya, jadi HP itu digunakan untuk bermain Kahoot ya Pak? Iya, benar sekali. Oke, baik, luar biasa. Oke Pak, kapan nih rencananya akan Bapak laksanakan kegiatan tersebut? Ya, Ibu, rencananya kegiatannya akan saya lakukan pada hari Selasa Ibu di kelas 7A jam pertama dan kedua. Oke, jadi berarti Bapak akan melaksanakan kegiatan ini di hari Selasa jam pertama dan kedua pada kelas 7A. Ya, benar. Iya, berarti hari itu juga saya akan melaksanakan kegiatan yang kedua ya Pak, ya ini observasi. Saya akan mencoba mensupervisi Bapak, kemudian mencatat hal-hal apa saja sih yang terjadi pada saat pembelajaran Bapak ya. Siap sekali. Oke, baik Pak. Kemudian setelah kegiatan observasi tersebut ya Pak, kita akan melaksanakan kegiatan setelahnya, yakni pasca observasi ya Pak, di mana nanti di situ akan didampingi oleh pengajar praktik saya Pak ya. Bapak bersedia ya? Bersedia. Oke, baik. Semangat ya Pak ya. Selalu. Oke, terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Ya, baik Ibu. Pada hari ini saya mendapatkan pembelajaran berupa gambaran hal-hal apa yang akan saya lakukan pada pembelajaran saya nanti. Oke, jadi Bapak sudah mendapatkan gambaran-gambaran tentang hal-hal apa saja yang akan Bapak siapkan nantinya ya Pak ya. Oke, baik. Baik Pak, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya atas waktunya sudah bersedia untuk bincang-bincang dengan saya. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Pak ya. Siap. Oke, baik. Demikian kegiatan praobservasi dari kami. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss, greet the teacher. Good morning, sir. How are you today? Good morning, student. I am fine. And you? I'm fine too. Thank you. Okay, well, student, before we start our lesson, I would like to check your attendance. Are you ready? Ready. Very good. Okay, who is absent today? Asida Reva. Why Asida Reva doesn't come here? She is sick. Oh, okay, well, student. We hope Asida Reva will get recovery soon. We pray together. Okay, finish. Okay, well, student. Before we start our lesson, I have ice breathing for you. Okay, please stand up. Okay, if I say up, you have to raise your hand like this, right? If I say open, you have to open your hand like this. And if I say close, you have to close your hand like this. Okay, are you ready? Ready. Okay, let's try together. Up, open, close, open. Okay, let's try together. Yang lagi ya. Okay. Up, open, close, open, up. Up is raise your hand. Okay, let's do again. Once more. Up, open, close, close, close. Okay. Okay, well, student, before we start our lesson, I want to remind you what we have learned yesterday. Kira-kira kita kemarin belajar tentang apa kan? Present. Okay, very good. Yesterday we studied about present tense atau kalimat masa sekarang. And today I have a picture. Okay, you have to guess what is the picture. Hari ini Bapak punya gambar nih, dan anak-anak harus menebak. What is this picture? Kira-kira gambar apa? This is a
Cat. Very good. This is a cat. Any else? Okay, very good. This is cat or kitty. And next question. What is the color? Okay. You look. The color is white. Yellow? No. Okay. It's not yellow, but it is white, right? Okay. Well, student, why I ask you about this picture? Because today we are going to study about what? Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? No one? Nggak tahu ya? Okay. Today we are going to study about descriptive text atau text deskripsi. Okay. Okay, before we start our lesson, I want to tell you what is the learning objective atau tujuan pembelajarannya. Anak-anak, setelah belajar ini, anak-anak harus bisa apa saja ya? Kita harus punya tujuan pembelajaran. Okay, the first learning objective is student must be able to analyze a descriptive text. Jadi anak-anak harus dapat menganalisis isi apa saja yang terkandung dalam teks deskripsi. Okay, the second one is student must be able to make a short descriptive text. Jadi yang kedua, anak-anak harus bisa membuat teks deskripsi yang singkat, ya. So today we have two learning objective, right? Hari ini kita punya dua tujuan pembelajaran. Yang pertama apa? Menganalisis. Dan yang kedua, membuat. Okay, very good. Okay, now let's do the activity. What we have to do hari ini kita mau ngapain aja sih? Ya, hari ini kita yang pertama we make a group based learning interest. Hari ini kita akan membuat grup berdasarkan minat belajarnya. Ya, ada yang sukanya melihat, ada yang sukanya mendengar, ada yang sukanya bergerak. Oke. Learning interest. Jadi learning interest ada tiga macam ya. Nah, yang pertama audio, visual, and kinesthetic. Jadi ada yang sukanya audio. Apa sih audio? Suara. Jadi ada yang sukanya belajarnya dengan suara. Oke. And visual, melihat. Jadi ada yang belajarnya sukanya melihat. Dan yang terakhir kinesthetic, ada yang sukanya belajar sambil jalan-jalan nih, sambil bergerak. Okay, please raise your hand who likes audio. Yang suka audio siapa? Belajarnya audio. Okay, well student, now you have to move and join to your group. This group is visual group, this group is audio group, and in front of me is kinesthetic group. Okay, let's move. Okay, well student, it is finished. Selesai ya. Okay, this is visual, this is audio, and that is kinesthetic. Okay, now every group of you please enter Google Classroom. Take your handphone. Ya, handphonenya diletakkan di kita semua. I have a worksheet for you, and its worksheet is different. This is visual, that is audio, and that is kinesthetic. Ya. Tugasnya anak sudah Bapak share di Google Classroom, dan anak-anak harus menurut tugas yang sudah saya berikan. Jadi tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari atau menganalisis tentang fungsi sosial, generic structure, dan language feature dari teks yang sudah dibaca, dilihat. Ya. Coba, apa sih social function? Social function adalah tujuan dari penulisan teks. Jadi tujuan teks itu ngapain? Yang kedua, generic structure. Generic structure adalah
struktur teks, bagian-bagian teksnya. Dan yang terakhir adalah language feature atau gaya bahasa yang digunakan. Misalnya teks ini menggunakan past tense atau present tense seperti itu ya. Are you ready? Yeah, let's do it. Let's do it. This is visual, this is audio, and this is kinesthetic. Nah, yang kinesthetic itu coba kita keluar melihat universe kita ya. Okay, the next is generic structure. What is the generic structure? Identification and classification. Okay, very good. Give applause for Al. Give applause. Okay, the next is language feature. What is the language feature in the classification text? Okay, very good. Give applause for Safa. Let's start together. Are you ready? Ready. Okay, very good. Okay, 1, 2, 3, go. Katanya sekarang yang ketiga adalah Lydia Safa. Okay, next question. Okay, next question. Okay, the winner of this game is Intan Noprianti. Give applause for Intan Noprianti. We move to the reflection. Ya, hari ini kita sudah hampir di akhir pembelajaran ya. Di akhir pembelajaran ada refleksi. Okay, I have several questions for you. The first question is, how is your feeling? Perasaan gimana? Happy. Very happy. Good. Okay, very good ya. Ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang baik-baik ya. Okay. The second question. Okay. The next question. What is the best part of this session? Kira-kira bagian yang paling menarik dalam pembelajaran ini yang mana? Bagiannya? Bermain kah? Ada lagi? Ada yang jalan-jalan tadi ya? Suka nggak jalan-jalan? Okay, well student, thank you for coming today and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, bersama saya lagi Merta Sari, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 24 Lombok Barat. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik bagian pasca observasi. Tentunya di sini masih ditemani oleh rekan saya yakni Bapak Johan Dani Nugroho dan didampingi oleh pengajar praktik saya yakni Bapak Marwan Batubara. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Johan. Selamat pagi Ibu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Baik Pak, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Pak. Siap. Dimana sebelumnya Bapak sudah melaksanakan kegiatan observasi dan kegiatan praobservasi ya Pak ya. Oke Pak, baik, untuk mengawali pembicaraan kita pagi hari ini Pak, apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Ya, baik Ibu. Terima kasih. Sebenarnya walaupun hal yang ingin saya dapatkan pada kesempatan ini, saya ingin menggali lagi apa kelebihan
kekurangan saya pada saat belajar di kelas. Tentunya saya juga ingin memperbaiki hal apa kekurangan saya. Oke, baik. Jadi Bapak hari ini ingin menggali lagi apa yang sudah baik dan apa yang belum baik dari pembelajaran Bapak ya Pak. Ya. Dan Bapak ingin memperbaiki lagi dari kekurangan pembelajaran yang Bapak lakukan ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Baik Pak, setelah Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin nih Pak, bagaimana nih perasaan Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah lega Ibu sudah melakukan kegiatan mulai dari kegiatan pra-supervisi dan supervisi. Oke, baik. Jadi sekarang sudah mulai merasa lega ya Pak? Ya. Oke, baik Pak. Menurut Bapak nih Pak, dari rencana kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan pada tahap pra-observasi kemarin, apakah semuanya sudah terlaksana dengan baik? Apakah sudah tercapai? Ibu, secara garis besar sudah tercapai Ibu. Di sini saya mulai dari merancang kegiatan atau RWT berbasis diferensiasi. Dan juga saya sudah menyelipkan KSE di dalamnya. Adapun pada pelaksanaannya seperti biasa dalam mengajar saya awali dengan kegiatan persepsi, kegiatan inti dan bentuk. Pada kegiatan persepsi yang pertama saya memberikan motivasi ke siswa itu dengan cara memberikan ice breathing sehingga siswa siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Setelah itu saya juga memberikan tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita tujuan pelajarannya ini. Setelah itu saya juga memberikan langkah-langkah apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada kegiatan inti Ibu, seperti yang sudah dijelaskan tadi saya menggunakan RPP berbasis diferensiasi sehingga saya juga membagi minat belajar siswa sesuai dengan minatnya, ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang audio, sehingga siswa dapat belajar dengan senang. Adapun pada pelaksanaannya di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana saya memberikan masalah berupa teks dan siswa menganalisis teks tersebut. Di akhir pembelajaran Ibu, saya juga mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Kahoot, sehingga itu merupakan hal baru sehingga siswa merasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik, luar biasa ya Pak ya. Kalau boleh saya simpulkan ya Pak ya, dari semua rancangan kegiatan yang sudah Bapak laksanakan sebagian besar itu sudah terlaksana ya Pak ya? Ya, benar. Ya, mulai dari kegiatan persepsi, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutur, di mana kegiatan inti kegiatan persepsi Bapak sudah memberikan breaking, kemudian menyampaikan tujuan, kemudian pada saat kegiatan inti Bapak juga sudah memberikan model pembelajaran problem based learning ya Pak, Ya. di mana Bapak memberikan masalah-masalah, kemudian siswa menganalisis ya Pak ya tadi. Kemudian di akhir pembelajaran yang paling menarik nih Pak, Bapak sudah menggunakan aplikasi Kahoot ya Pak, Ya. untuk mengevaluasi pembelajaran ya Pak ya. Oke, baik Pak. Terkait dari tujuan pembelajaran nih Pak yang sudah Bapak tulis di RPP, menurut Bapak apakah semua tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai apa belum? Ya, baik Ibu, dalam RPP saya buat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menganalisis teks deskripsi. Yang kedua, siswa dapat membuat teks deskripsi yang sederhana. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, siswa sudah menyelesaikan tujuan yang pertama, seperti menganalisis teks deskripsi berupa sosial, teks dan unsur kebahasaannya. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu membuat teks deskripsi, akan terlihat pada pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Jadi dari dua tujuan pembelajaran tersebut baru satu ya Pak yang sudah terlihat ya, yakni siswa menganalisis tes deskripsi ya Pak. Kemudian untuk tujuan yang kedua ini akan terlihat pada saat pembelajaran selanjutnya. Ya. Seperti itu. Kenapa Pak pada saat pembelajaran selanjutnya? Ya, Ibu, karena waktu itu jadi kita membuat teks deskripsi membutuhkan waktu yang panjang, sehingga saya memberikan tugas di akhir pembelajaran untuk membuat teks deskripsi dan akan dikumpulkan dan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Jadi karena keterbatasan waktu sehingga Bapak memberikan PR, sehingga tujuan tersebut akan terlihat pada saat pembelajaran selanjutnya ya Pak ya. Oke, baik Pak. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan nih Pak, menurut Bapak kegiatan pembelajaran yang sudah baik dari Bapak dan yang masih kurang itu apa ya Pak? Boleh diceritakan? Ya,
tentunya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Adapun sisi positifnya dari kegiatan saya di sini sudah menggunakan berbagai media pembelajaran dan juga saya juga sudah membagi minat belajar siswa. Tentunya membuat kelas menjadi lebih efektif. Adapun kekurangannya karena RPP berbasis diferensiasi merupakan hal baru bagi saya masih kurang dalam memanage kelas. Oke, jadi ada kelebihan ada kekurangan Pak. Kalau kelebihan tadi Bapak sudah menggunakan berbagai media ya Pak ya, tadi ya. Kemudian Bapak juga sudah membagi anak-anak berdasarkan minat mereka tadi ya Pak. Sedangkan kekurangannya Bapak masih susah dalam memanage kelas. Iya, ya, benar. Pak? Oke ya. Susahnya seperti apa nih Pak? Mengelola kelas yang seperti apa? Karena RPP diferensiasi ini kan hal baru bagi saya Bu. Sebelumnya saya menggunakan RPP bukan diferensiasi, sehingga dalam membagi kelompok siswa yang minatnya audio, siswa yang minatnya visual, siswa yang kinestetik itu masih bingung. Oh gitu, jadi masih kebingungan ya Pak ya, karena RPP diferensiasi ini merupakan hal yang baru Iya, ya Pak ya. benar. Oke baik Pak, menurut Bapak nih Pak, dari kekurangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada tidak ide atau rencana atau strategi yang bisa memperbaiki kekurangan ini? Ya, tentunya Ibu di sini yang pertama saya akan merefleksi diri, mereview kembali hal-hal apa yang kurang dalam diri saya dalam pembelajaran. Dan tidak hanya itu, saya juga akan mencari sumber atau buku bacaan atau video yang relevan dengan pembelajaran yang berbasis diferensiasi. Seperti itu. Oke, jadi kegiatan yang akan Bapak laksanakan, yang pertama Bapak merefleksikan diri ya, Iya, benar. merefleksi diri. Ya Pak. Kemudian yang kedua Bapak akan mencari dari berbagai sumber ya Pak ya, seperti YouTube gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada lagi tidak rencana yang bisa Bapak? Ya, saya juga bisa, Ibu di sini saya akan mengajak teman saya berdiskusi bagaimana cara mengoptimalkan pembelajaran di kelas. Di sini saya bisa berkonsultasi dengan guru senior yang ada di SMA kita, itu ada Bapak Ramaduna dan Bu Sisi. Oke baik, jadi rencana selain yang Bapak sampaikan tadi, rencana selanjutnya Bapak juga akan ngobrol bareng ya Ya, dengan benar. senior ya Pak ya, dengan umumi, dengan para maba gitu ya Pak ya. Kapan nih rencananya akan Bapak laksanakan? Ya, rencananya secepatnya Ibu, mungkin sebelum pembelajaran saya akan membuat rancangan yang lebih baik lagi, dan saya juga akan melihat atau mencari referensi yang lebih baik lagi. Oke, jadi segera ya Pak Ya. ya, sebelum melaksanakan Ya, pembelajaran benar. ya. Oke baik Pak. Dari semua rancangan yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang bisa membantu Bapak ada nggak? Yang bisa membantu Bapak dalam Ya, kegiatan ini? tentunya banyak sekali Ibu, mulai dari merefleksi diri, jadi saya tahu apa kekurangan saya yang perlu diperbaiki, apa kelebihan yang perlu dioptimalkan kembali. Dan juga saya melihat atau bisa juga saya menonton video pembelajaran yang berbasis diferensiasi, sehingga saya bisa mengaplikasikannya di dalam kelas. Dan juga dalam sharing bersama teman-teman, saya juga akan mendapatkan ilmu baru atau masukan-masukan yang dapat membantu saya. Oke, tadi sharing dengan teman-teman ya Pak yang membantu. Kalau boleh tahu tadi temannya siapa Pak? Selain Pak Rama dengan Bu Nuni, kalau tadi kan sharing terkait itu, maksud saya yang membantu Bapak untuk mempermudah dalam memperbaiki kegiatan ini siapa? Ya, bisa juga saya berkonsultasi dengan Bu Cindy. Bu Cindy ya Pak. Oke, jadi Bu Cindy yang akan membantu Bapak ya Pak ya. Ya, Oke, baik Pak, dari kegiatan ini ada lagi nggak yang akan Bapak sampaikan atau ada yang masih mengganjal dalam hati Bapak? sebenarnya cukup ya Ibu. Cukup ya Pak ya. Oke baik Pak. Saya tunggu ya Pak ya cerita baiknya dari Bapak tentang perkembangan perbaikan yang akan Bapak laksanakan ya Pak ya. Siap. Oke, semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Oke baik Pak. Terakhir nih Pak, dari kegiatan percakapan ini apa nih yang Bapak dapatkan? Ya Ibu, tentunya saya mendapatkan banyak sekali tentang apa kekurangan saya dan apa kelebihan saya, sehingga saya dapat mengoptimalkan kembali pembelajaran yang benar. Oke, jadi Bapak sudah mendapat gambaran ya Pak ya Ya. dari perbaikan yang akan Bapak lakukan ke depannya, Ya. seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan.
saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kegiatan supervisi akademik ini, mulai dari kegiatan praobservasi, observasi, dan sampai sekarang pasca observasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat baik untuk Bapak, peserta didik maupun sekolah ini ya Pak ya. Amin. Oke, semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya ya Pak ya. Siap. Oke, baik. Demikian kegiatan pasca observasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.